البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين، أعزني وأعزكم الله جميعا وبارك الله فيكم. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Silsilah Rasail yang disyarah oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan asbahullah. Sekarang kita akan masuki pembahasan berikutnya yang disampaikan oleh Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimatullah alaih, yang punya kitab, disimak baik-baik. Matan bagian atas itu masih seputar orang-orang musyrikun zaman sekarang. Itu mereka menamakan sekutu-sekutu yang mereka persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala dinamakan wasaid, perantara-perantara, atau syufa'a, para pemberi syafaat. Padahal orang-orang musyrikun terdahulu itu menamakan mereka itu alihah, sesembahan. Sehingga sebenarnya beda lafaz sama maknanya gitu loh. Ujung-ujungnya ke situ. Jadi nanti ada kaidah namanya apa? Al-ibrah bil haqa'iq. Tolak ukur itu hakikatnya itu. Hakikatnya mereka minta kepada siapa gitu loh. Minta kepada para wali, minta kepada orang-orang soleh. Sama kan? Hakikatnya kan minta pada selain Allah Ta'ala itu intinya. Cuman mereka ubah namanya. Makanya ada kaidah yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, al-ibrah bil haqa'iq wa laysatil ibrah bil alfaz wal mustalahat. Yang jadikan tolak ukur barometer itu hakikatnya itu. Mereka minta pada siapa? Selain Allah. Udah. Itulah kesyirikan. Bisa dipahami? Cuman mereka ubah namanya. Kalau musyrikun zaman dahulu menamakan alihah, ya kan? Ilah-ilah. Kalau orang musyrikun zaman sekarang menamakan wasaid, perantara-perantara, syufa'a, para pemberi syafaat. Lihat itu. Nah, jadi perbedaan nama seperti itu tidak mengubah apa? Realita dan hakikatnya. Hakikatnya minta kepada siapa? Selain Allah Ta'ala, itulah kesyirikan. Walaupun dinamakan dengan wasaid, dinamakan dengan syufa'a. Kita lihat biar tambah jelas. Yang punya kitab disimak ya, bagian atas itu matanya. Qala al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaih, "Falladzina yaz'um ahlu syirki fi zamanina annahum wasaituhum humul ladzina yusammihim al-awwalun al-alihah." Ini perhatikan syahidnya itu, disimak. Mereka-mereka yang orang-orang pelaku kesyirikan zaman sekarang menamakan dengan wasaid, perantara-perantara, sebenarnya mereka-mereka inilah yang dinamakan orang musyrikun terdahulu dengan alihah. Kalau dulu terang-terangan alihah itu, sesembahan-sembahan. Nah, zaman sekarang musyrikun menamakan biar enggak nampak alihah ini diubah menjadi wasaid, perantara-perantara. Bisa dipahami? Diubah menjadi syufa'a, para pemberi syafaat. Kami ini orang pendosa, kami itu banyak dosanya, banyak kemaksiatannya, sehingga enggak layak kalau minta langsung. Akhirnya minta kepada wali. Menjadi perantara katanya, pemberi syafaat. Allah musta'an. Lihat, wal wasithah wal ilah. Sedangkan wasithah, perantara itu adalah ilah. Akhirnya mereka menghambakan, mengagungkan wasilah tadi, mengagungkan perantara tadi. Nah, seakan-akan mengagungkan Allah Ta'ala, itu jadi permasalahan. Nah, kita ambil dikit lagi. Faqaulur rajul, maka ucapan seorang la ilaha illallah ibtalun lil wasaid. Perhatikan itu. Ucapan seseorang la ilaha illallah ini sudah membatalkan, menghancurkan wasaid, perantara-perantara tadi.
Kenapa? Karena mereka mengagungkan perantara-perantara tadi seakan-akan mengagungkan Allah Ta'ala. Makanya ucapan la ilaha illallah ini membatalkan, menghancurkan perantara-perantara atau yang kenal dengan wasaid tadi. Kenapa? Karena la ilaha illallah maknanya apa kemarin? La ma'budu bihaqqin illallah, murni hanya Allah Ta'ala saja. Enggak perlu pakai perantara. Enggak perlu pakai perantara wala syufa'a atau yang semisalnya. Kita lihat syarahnya biar tambah jelas. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan asbahullah. Perhatikan syarahnya itu yang punya kitab. Al-musyrikun al-awwalun, orang musyrikin terdahulu, ya'budunahum wa yasammunahum alihah. Lihat ini. Orang-orang musyrikin terdahulu, mereka menyembah wasaid perantara-perantara tadi itu dan mereka menamakan itu dengan alihah. Nah, terang-terangan alihah. Alihah jamak dari ilah. Apa maksudnya? Berarti menjadikan ilah-ilah selain Allah Ta'ala. Bisa dipahami? Nah, meminta syafaat, meminta rezeki, meminta keberkahan kepada selain Allah Ta'ala sama. Cuman beda nama. Dinamakan wasaid, dinamakan syufa'a. Bisa dipahami ya? Nah, jadi perbedaan cuma dalam hal apa? Nama. Wa illa hakikatnya sama. Meminta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat lagi. Ini penjelasannya bagus ini ya. Walidzalika, oleh karena itu, lamma qala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qulu la ilaha illallah qalu aja'alal alihata ilaha wahida. Lihat ini. Oleh karena itu makanya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah, seraya mereka orang kufar Quraisy mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida. Mereka heran gitu loh. Apakah Muhammad ini ingin menjadikan ilah-ilah yang banyak menjadi satu ilah? Mereka kan ada sembahan Lat, Uzza, Manat, berhala kan? Nah, ketika Rasulullah mengatakan la ilaha illallah, merintahkan mereka agar mengucapkan la ilaha illallah, mereka heran. Apakah Muhammad ini ingin menjadikan ilah-ilah yang banyak ini menjadi satu ilah? Enggak mau mereka. Mereka pengennya apa? Ilah itu ya banyak itu loh. Kadang nyembah Lat, kadang nyembah Uzza, kadang nyembah Manat, seperti itu. Allahul musta'an. Lihat ini. Ila qaulihi, sampai kepada perkataan Allah Ta'ala, animshu wasbiru ala alihatikum. Lihat ini, kisah tentang mereka. Naam. Maksudnya bagaimana? Maksudnya sesembahan-sembahan orang musyrikun waktu itu dinamakan dengan alihah. Zaman sekarang diubah menjadi apa tadi? Wasaid atau syufa'a. Perbedaan nama tidak mengubah apa? Hakikat. Kaidahnya apa? Al-ibrah bil haqa'iq walaisatul ibrah apa tadi? Bil alfat atau bil mustalahat. Mafhum? Yang punya kitab nanti garis itu ya kaidahnya nanti ya. Kita baca dulu. Sammauha alihah, mereka menamakan alihah. Nah, kita lihat bagaimana zaman Nabi Nuh. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutsa wa ya'uq wa nasra. Mereka berkata, kalian jangan meninggalkan sesembahan-sembahan kalian, ilah kalian, jangan ditinggalkan. Dan jangan pula kalian meninggalkan waddan, nama berhala-berhala mereka ya. Aslinya nama orang soleh waktu itu. Kemudian mereka bikin apa? Gambar-gambar, patung-patung, akhirnya mereka sembah. Nah, melihat ini. Wala nam. Jangan kalian meninggalkan waddan atau suwa', tidak pula suwa', tidak pula yahus, tidak pula ya'uq, tidak pula nasr. Ini nama-nama berhala-berhala mereka yang aslinya dulunya adalah orang soleh. Kemudian mereka apa? Ketika orang-orang soleh meninggal, mereka bikin gambar-gambar mereka, patung-patung mereka, akhirnya mereka sembah. Nah, Allah musta'an. Kita lihat. Al-awwalun sammahum alihah. Orang-orang terdahulu, musyrikun terdahulu, menamakan sembahan-sembahan ini sebagai alihah. Wal mutaakhirun, disimak itu. Wal mutaakhirun, dan orang-orang musyrikin belakangan, mutaakhirun belakangan, alladzina, perhatikan, orang musyrikin belakangan, alladzina yad'una al-islam sammauhum wasaid wa syufa'a faqat. Orang-orang belakangan yang mereka apa? Yang mereka menyeru kepada Islam. Berarti dalam artian masih mengaku beragama Islam itu loh ya. Allah musta'an. Mereka menamakan apa? Mereka menamakan dengan wasaid atau syufa'a. Diubah namanya. Fakat itu aja pengubahan nama. Bisa dipahami enggak? Nah, misalkan gini.
Khamr itu kan sesuatu mabukkan, tidak harus jenis tertentu kan, paham ya? Bisa dibuat dari apa? Dari endapan air kurma, paham ya? Nabit, paham ya? Ketika lebih dari 3 hari, atau bisa dibikin dengan dari apa? Dari bahan yang lainnya. Intinya khamr, intinya memabukkan itu loh. Bisa bentuknya cairan, tablet, bentuknya sesuatu yang dihirup, intinya memabukkan haram. Kullu muskirin haram. Nah, kaidahnya terapkan al-ibrah bil haqa'iq. Yang jadikan tolak ukur itu hakikatnya itu, bukan apa? Bukan perbedaan nama atau lafadznya. Bisa dipahami? Karena kalau perbedaan nama, orang menamakan barakallahu fiik seperti apa? Minuman keras atau khamr, syurbur ruhi katanya. Minuman penyejuk hati katanya. Nah, namanya bagus kan? Minuman penyejuk hati. Mabuk padahal. Namanya, lihat itu. Jadi penamaan-penamaan seperti itu tidak mengubah hakikatnya. Mabuk kan enggak? Haram. Kullu muskirin haram. Setiap mabukkan adalah haram walaupun namanya macam-macam. Nah ini juga sama. Intinya meminta kepada siapa? Selain Allah Ta'ala, walaupun namanya dibeda-bedakan. Namanya yang zaman dahulu dibilang alihah, belakangan dibilang wasa'id, syufa', tetap haram, hukumnya syirik. Paham ya? Karena apa? Nah kita lihat. Kaidahnya dihafalkan, ini kaidahnya Anda baca. Walam sammunam walam sammauhum atau walam usammuhum alihah, mereka tidak menamakan alihah. Orang-orang belakangan tidak menamakan alihah. Wal makna wahid, lihat maknanya satu. Wa in ikhtalafa lafadz, walaupun lafadznya berbeda-beda. Ini kalau dalam istilah barakallahu fiik bahasa Indonesia itu semacam apa ya? Sinonim itu loh. Persamaan kata. Paham ya? Nah, persamaan kata. Jadi ya barakallahu fiik, mungkin katanya itu bisa dikatakan beda-beda tapi maknanya sama gitu loh. Paham ya? Seperti itu. Nah, qa'ada jalasa, beda lafadznya tapi maknanya sama, duduk. Nah, ini juga sama. Orang terdahulu menamakan apa? Alihah. Orang belakangan menamakan apa? Wasa'id, syufa'a. Tapi intinya meminta kepada selain Allah Ta'ala. Sama enggak? Sama enggak Hasan? Sama, lihat kaidahnya dihafalkan itu. Li'annal ibrata bil haqa'iq walaisatul ibrah bil alfat wal mustalahat. Yang punya kitab di garis itu. Ini kaidah penting ini untuk membantah mereka. Jadi mereka ngayel, kami enggak kok, kami enggak menamakan alihah kok. Tapi ini yang kita jadikan ini adalah wasaid katanya. Hanya syufa'a, perantara dan pemberi syafaat. Kalau zaman dahulu namakan alihah, tapi ujung-ujungnya minta kepada selain Allah Ta'ala, itulah intinya. Intinya meminta kepada selain Allah Ta'ala. Bisa dipahami? Mintanya langsungan. Kaidahnya apa? Al-ibrah bil haqa'iq. Dikarenakan yang namanya tolak ukur itu hakikatnya itu. Walaisatul ibrah bil alfat wal mustalahat. Bukan yang jadikan tolak ukur itu perbedaan lafaz atau istilah. Istilah bisa jadi beda, lafaz pun bisa jadi beda, tapi maknanya sama gitu loh. Yaitu intinya apa? Meminta kepada selain Allah Ta'ala, itu kesyirikan. 6. Berikutnya qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan asbahullah, la ilaha illallah. Maknanya apa makna la ilaha illallah Nazril? La ma'budu bihaqqin illallah. Artinya tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa rukun Zaki? Sudah Anda lewati berkali-kali ya. Kalau menghafal Allah dengan lafaz la ilaha illallah, siapkan 3 faedah. Makna, rukun, syarat. 3 in 1. 3 faedah dalam 1 kalimat. Makna, rukun, syarat di dalam kalimat la ilaha illallah. Ada berapa rukun Zaki? Ayo. Belum? Abdullah. 2, apa itu? An-nafyu wal isbat. Ahsan, ingat. An-nafyu wal isbat. An-nafyu artinya apa, Sufyan? Peniadaan. Maksudnya apa maksudnya peniadaan itu? Nah, peniadaan semua sembahan selain Allah Ta'ala. Yang kedua apa tadi? Al-isbat. Apa makna al-isbat itu? Penetapan. Maksudnya apa? Apa? Penetapan semua ibadah hanya murni untuk Allah Ta'ala. Itu namanya isbat. Syaratnya ada berapa Mas?
8 syarat terkumpul pada pantun yang sangat indah, terulang-ulang. Sudah hafal? Ayo bismillah. Minal Naam, yang belum hafal dihafalkan itu. Paham ya? Ilmun, yaqinun, wa ikhlasun, wa sidqu kama mahabbatin, wa qiyadin, wal qabulillaha, wa zida thaminuha al-kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i aw minal awsani qad ulliha. Ana jabarkan biar antum tambah jelas lagi. Ilmu pertama, ngilmui maknanya. Kedua yakin. Yang kedua yakin, perhatikan. Yang kedua yakin. Yang ketiga ikhlas. Yang keempat sidq, jujur. Yang keempat jujur. Yang kelima apa? Mahabbah, cinta. Cinta terhadap kalimat tersebut, cinta untuk mengamalkannya juga. Paham ya? Kemudian yang keenam inqiyad. Apa inqiyad? Tunduk dan patuh terhadap konsekuensi daripada la ilaha illallah. Kemudian yang ketujuh qabul. Apa qabul? Penerimaan, nerima. Harus terima di situ. Yang kedelapan adalah al-kufru bitaghut, meninggalkan taghut, semua sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat-ingat ya faedahnya. 3 faedah dalam satu kalimat la ilaha illallah. Ini anak ulang-ulang kenapa? Karena kadang masih lupa gitu ya. Diulang-ulang biar tambah melekat. Kita lihat sini. La ilaha illallah tubtil kullama yu'bad min dunillah sawa'an summiya wasitatan aw syafi'an. Lihat ini. Kalimat la ilaha illallah itu membatalkan, menghancurkan semua yang disembah selain Allah Ta'ala. Baik itu dinamakan wasitah, dinamakan syafi'ah. Paham ya? Dinamakan wasitah perantara ini. Syafi' pemberi syafaat. Ausumya alihah atau dinamakan alihah. Itu semuanya apa? Gugur semuanya. Intinya mereka minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu intinya. Fala ilaha illallah tubtil kullama yu'bad min dunillah bi ayyi ismin sumiya. Lihat ini. Maka la ilaha illallah menghancurkan, membatalkan semua yang sembah selain Allah taala dengan nama apapun yang mereka namai. Walaupun namanya macam-macam, intinya apa? Meminta kepada selain Allah Ta'ala, minta syafaat kepada selain Allah Ta'ala, minta pesugihan kepada selain Allah Ta'ala, minta keberkahan kepada selain Allah Ta'ala, minta rezeki kepada selain Allah Ta'ala, walaupun namanya diubah-ubah. Kaedahnya apa kaedahnya ini? Muhammad, apa kaedahnya ini? Al-ibrah. Ayo. Naam, al-ibrah bil haqa'iq wa laysatul ibrah bil alfat wal mustalahat. Paham ya? Seperti itu, naam. Jadi itu kaidah yang disebutkan para ulama, dan ada yang mirip dengan ini yang sering ana sebutkan itu. Apa itu ihsan yang sering ana sebutkan itu kaidahnya? Yang mirip dengan ini. Hah? Apa? Kaidah yang mirip dengan ini ada kan? Yang saya sebutkan itu kalau pas bahas seputar asma sifat itu. Al-ibrah bil haqa'iq, kemudian apa lanjutannya itu? Al-ibrah bil haqa'iq la bi ikhtilafil musammayat. Itu sama juga, cuman beda lafaz tapi artinya sama. Al-ibrah bil haqa'iq la bi ikhtilafil musammayat. Yang jadikan tolak ukur itu hakikatnya bukan perbedaan penamaan. Penamaan boleh beda, tapi hakikatnya bagaimana itu loh. Ini kan zaman sekarang menamakan apa? Wasaid, syufa'a. Zaman dahulu namanya apa? Alihah. Intinya apa? Meminta kepada selain Allah Ta'ala, itulah yang jadi tolak ukur. Intinya itu gitu loh. Jadi pahami ya? Nah, barakallahu fi. Kami ke kuburan enggak nyembah kok. Buktinya kami ke kuburan enggak sholat juga situ, enggak sujud, enggak rukuk. Cuman minta, minta ibadah enggak? Minta ibadah kan. Nah, disebutkan dalam Kasyfus Syubhat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ketika membongkar syubhat mereka itu ibadah itu sholat gitu loh. Jadi menurut mereka ibadah sholat. Jadi kalau ke kuburan enggak sholat walaupun minta itu enggak ibadah katanya.
Keliru atau tidak? Keliru, gagal paham. Ibadah itu enggak hanya terbatas salat. Minta sesuatu yang tidak dimampui kecuali Allah Ta'ala kepada selain Allah Ta'ala itu juga syirik, ibadah juga. Perbuatan tadi nilai ibadah. Makanya apa? Makanya mintanya harus kepada Allah Ta'ala. Mbah fulan tolong mbah, dikasih rezeki mbah, rezekinya dilancarkan mbah, dagangannya laris mbah, ekonomi sedang turun misalkan, minta kepada mbah fulan dah mati tadi. Ibadah atau bukan zaki? Tapi enggak sholat dia di situ. Walaupun dia di situ enggak sholat, enggak rukuk, enggak sujud, tapi meminta kepada selain Allah Ta'ala dalam hal tadi namanya ibadah. Berarti dia ibadah kepada selain Allah Ta'ala, tetap dikatakan syirik, pelakunya musyrik. Kan itu. Nah, wallahu a'lam bishawab yang kita ambil. Berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.